Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kutram 23 yang rilis di tahun 2017. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan investigasi pembunuhan yang korbannya adalah wanita hamil. Kutram 23 merupakan film India berbahasa Tamil yang disutradarai Ari Fazagan dan dibintangi Arun Vijay dan Mahima Nambiar sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah gereja bernama Saint Thomas, seorang wanita bernama Jessica menemui pemuka agama bernama Pastor Joseph. Tidak dijelaskan hal apa yang sudah diperbuatnya, namun kehadiran Jessica untuk mengakui dosa besar yang sudah dilakukannya. Setelah menyampaikan semua kesalahannya, Jessica tampak bingung karena Pastor Joseph tidak meresponnya. Dan setelah membuka bilik beliau, ia pun dikejutkan dengan kematian Pastor Joseph yang terjadi secara tiba-tiba. Menyadari jika dirinya berada dalam bahaya, Jessica yang melihat bayangan misterius dari kejauhan langsung melarikan diri. Dan sebelum tertangkap, baju yang digunakannya sempat tersangkut di salah satu kursi jamaat yang ada di gereja tersebut. Scene kemudian berganti ke seorang pria bernama Vetri Maran yang merupakan wakil komisaris polisi kota Chennai. Di kediamannya, Vetri bersama semua anggota keluarga sedang merayakan anniversary 6 tahun pernikahan kakaknya yang bernama Arafin dan istrinya bernama Abinaya. Berbanding terbalik dengan suasana gembira yang dirasakan semua orang, ibu mereka yang bernama Sindu malah mengungkapkan kekecewaannya kepada Abinaya. Beliau kecewa lantaran Abinaya belum bisa memberikan keturunan ataupun cucu pertama. Dan jika disinggung hal tersebut, Abinaya malah mengatakan jika mereka masih menunda kehamilan. Di kantornya, Vetri diperintahkan komisaris menyelidiki kasus hilangnya istri pemilik stasiun televisi bernama Guhan. Sang istri yang tak lain adalah Jessica dikabarkan telah menghilang selama 2 hari. Dan belum jelas apa motifnya Guhan meminta agar komisaris merahasiakan penyelidikan tersebut dari pihak media. Guhan mengaku jika ia sedang berada di luar kota saat Jessica dinyatakan menghilang. Dan dari supirnya ia pun mendapatkan informasi jika Rabu malam sang istri masih berada di rumah. Namun pada Kamis pagi Jessica sudah meninggalkan rumah dan tidak ada yang mengetahui kepergiannya. Guhan menambahkan jika beberapa bulan belakangan ini Jessica telah menjadi fans fanatik olahraga kriket. Ia bahkan sering mengunjungi gereja hanya untuk mendoakan tim kesayangannya. Setelah mengatakan jika gereja yang dikunjungi Jessica adalah gereja Saint Thomas, Vetri seketika teringat dengan kabar tewasnya Pastor Joseph. Dan setelah mengaitkan 2 kasus tersebut, ternyata hilangnya Jessica dan kematian pastor terjadi di hari yang sama. Kasus kematian Pastor Joseph kini ditangani oleh inspektur polisi lokal bernama Tirupati. Dan darinya diketahuilah jika Pastor Joseph meninggal dunia pada pukul 6 pagi. Dan orang yang pertama kali menemukan jasadnya adalah aktivis sosial bernama Tedral. Setelah berkeliling dan mengecek semua sudut TKP, Vetri menemukan 2 petunjuk penting. Yang pertama adalah potongan kain berwarna putih yang tersangkut di kursi jamaat. Dan yang kedua adalah sebuah liontin yang ditemukan di sisi pintu utama. Dari penjaga gereja bernama Sangkar diketahuilah jika Pastor Joseph selalu menghadiri gereja pada pukul 7 pagi. Namun apabila ada janji temu ataupun di hari Minggu, Pastor biasanya hadir pada pukul 5 pagi. Sehari sebelum kejadian, Sangkar mendapatkan informasi jika di hari Kamis Pastor memiliki janji temu dengan seorang wanita. Namun karena hari itu anaknya sedang sakit, ia pun tidak mengetahui dengan siapa Pastor Joseph berhubungan. Melanjutkan penyelidikan, Vetri menemui Tedral yang merupakan saksi kunci. Tedral yang bekerja sebagai pengajar di salah satu yayasan sosial merasa risih karena kehadiran polisi. Ternyata 2 hari belakangan ini kepolisian malah menyudutkannya sebagai salah satu pelaku.
Dan karena bosan dicurigai terus-menerus, ia pun akhirnya mendatangi Fitri untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang belum disampaikannya. Tedral mengaku jika di hari kejadian ia hadir di gereja untuk mengambil dana yang setiap bulannya diberikan Pastor Joseph kepada yayasan. Namun pada pukul 6.15 saat ia tiba di sana, Tedral melihat ada sebuah mobil sedan berwarna hitam. Dan ketika sudah memasuki gereja dan melihat pastor telah tewas, mobil tersebut ternyata sudah menghilang. Ditunjukkan bukti kalung yang ditemukan, Tedral mengaku jika kalung tersebut bukanlah miliknya. Karena selama masuk gereja, ia selalu menggunakan pintu samping lantaran pintu utama terkunci dari dalam. Setelah mendengarkan pernyataan yang disampaikan, Fitri memiliki keraguan jika Tedral masih menyembunyikan sesuatu. Namun karena tidak mau membuatnya takut, Fitri memutuskan mengulur waktu untuk interogasi selanjutnya. Meninggalkan kantor polisi, Tedral ternyata sedang dimata-matai oleh seorang pria tak dikenal. Dan setelah kepergiannya, pria tersebut langsung menelpon seseorang untuk memberikan laporan. Di rumah sakit swasta bernama Faram Hospital, Abinaya dan Arafin sedang berkonsultasi dengan seorang dokter bernama Dr. Tulsi. Dan tanpa sepengetahuan keluarga besar, ternyata Abinaya telah mengandung seorang bayi dan kehamilannya sudah memasuki usia 2 bulan. Mendapatkan kabar tersebut, Sindu merasa sangat bahagia. Ia tidak menyangka doa yang dipanjatkannya selama ini terkabul dan akan membuatnya menjadi seorang nenek. Selesai bertelepon dengan Arafin, Fitri dikejutkan dengan kehadiran keluarga Tedral yang ternyata sudah berpindah rumah karena menghindari kepolisian. Namun tanpa disadari mereka, ternyata apartemen yang mereka pilih bersebelahan langsung dengan kediaman Fitri. Malam harinya, kepolisian Chennai digemparkan dengan kabar penemuan mayat seorang wanita yang ditemukan di tempat sampah. Dan setelah diselidiki, ternyata korban adalah Jessica. Tak jauh dari jasad Jessica, kepolisian menemukan sebuah mobil sedan berwarna hitam. Dan berdasarkan pengakuan Tedral, ternyata mobil tersebut adalah mobil yang sama yang dilihatnya saat kematian Pastor Joseph. Setelah diklaim jika mobil yang ditemukan adalah milik Jessica, Fitri langsung memerintahkan Tirupati mengumpulkan semua benda yang ada di mobil tersebut. Di sisi lain, tim forensik yang diluncurkan ke TKP mengatakan kepada Fitri jika korban sedang mengandung seorang bayi. Di malam yang sama, Menteri Dalam Negeri bernama Suresh sedang merayakan baby shower atas kehamilan menantunya bernama Vidya. Namun di tengah acara, Vidya malah mengurung diri di kamar mandi. Dan setelah didobrak, semua anggota keluarga sangat terkejut lantaran Vidya telah melakukan bunuh diri. Belum jelas apa motifnya, namun Suresh memilih menyembunyikan kasus tersebut dari pihak media. Di keesokan hari setelah selesai mengajar, Tedral dikejutkan dengan kehadiran 3 orang tak dikenal yang berusaha menyerangnya. Namun karena keberadaan Fitri yang diam-diam mengikutinya, akhirnya serangan tersebut bisa digagalkan. Satu persatu setelah dihajar, ketiga pelaku kemudian melarikan diri. Dan tidak mau kehilangan jejak mereka, Fitri langsung memerintahkan anggotanya melacak plat nomor kendaraan. Namun setelah dicek, plat yang digunakan pelaku adalah plat palsu. Dan dari sini barulah diketahui jika serangan yang terjadi kepada Tedral merupakan sebuah serangan yang terencana. Tidak mau Fitri berprasangka buruk kepada mereka, ayah Tedral yang bernama Tuan Gautam mengatakan jika alasan mereka pindah tempat tinggal karena ia sedang mencarikan jodoh kepada putrinya. Beliau tidak mau karena kasus kematian Pastor Joseph, keluarga mereka dikucilkan dan hal itu membuat Tedral sulit mendapatkan jodoh. Di luar dugaan, Fitri malah mengatakan jika hal itu menjadi alasan maka ia bersedia menjadi pendamping hidup Tedral. Karena sejak pertama kali bertemu, ia sudah merasa kagum dengan profil Tedral yang mau mengabdikan dirinya menjadi aktivis sosial untuk kepentingan masyarakat.
Karena hubungan mereka yang semakin dekat, Tedral akhirnya mau menceritakan rahasia tentang kematian Pastor Joseph. Ia mengatakan jika di hari kejadian, mobil yang dilihatnya sebenarnya bukan hanya mobil Jessica. Ada mobil SUV berwarna hitam yang dibawa oleh 4 orang pria. Masih mengingat wajah para pelaku, Tedral mengaku jika ia bisa melihat mereka kembali, maka dirinya pasti bisa mengidentifikasinya. Sebelum pergi bekerja, Fetri menyaksikan wajah kakak iparnya tampak sangat bersedih. Dan setelah menanyakannya, ternyata Abinaya merasa takut jika kehamilannya tidak berjalan lancar. Ia khawatir lantaran selama ini sang ibu selalu memberikan tekanan yang sangat berlebihan. Sebagai adik yang baik, Fetri tetap memberikan semangat kepada Abinaya. Ia mengatakan walaupun hal itu di luar perkiraan mereka, namun Abinaya harus tetap fokus untuk menjaga kesehatannya demi bayi yang sedang dikandungnya. Selama melakukan investigasi, perhatian Fetri sangat dominan kepada struk pengisian bahan bakar yang ditemukan di mobil Jessica. Karena anehnya tanggal yang tertulis di struk tersebut adalah tanggal yang sama saat kematian Pastor Joseph. Tanpa membuang banyak waktu, Fetri langsung meluncur ke pom bensin terkait. Dan setelah mengecek dari rekaman CCTV, diketahuilah jika mobil yang mengisi bahan bakar sesuai struk tersebut adalah mobil SUV berwarna hitam. Bersamaan dengan Fetri yang sedang melihat wajah para pelaku, Tedral malah menyaksikan jika mobil SUV yang dilihatnya kemarin sudah berada di kediamannya. Dan sadar jika para pelaku adalah orang yang sama, Tedral langsung mengabari Fetri untuk memberitahukan hal tersebut. Khawatir jika para pelaku akan melakukan pembunuhan, Fetri yang bergegas mendatangi lokasi langsung memberikan perintah persembunyian kepada Tedral. Namun setibanya Fetri di sana, mobil SUV yang dimaksud ternyata sudah pergi. Sadar jika para pelaku akan kembali mendatangi Tedral, Fetri kemudian memerintahkan 2 anggotanya melakukan penjagaan ketat. Namun saat sudah berada di kediamannya, perhatian Fetri seketika tertuju kepada Abinaya yang ternyata sudah tewas tergantung. Dengan posisi leher yang terikat kain, semua anggota keluarga sangat yakin jika Abinaya tewas karena bunuh diri. Namun setelah dilakukan pemeriksaan forensik, salah satu petugas mengatakan jika di leher Abinaya terdapat luka cekikan. Di tengah kesedihan mereka, orang tua Abinaya malah menuduh keluarga Fetri telah melakukan pemerasan. Ternyata 2 hari yang lalu putri mereka sempat meminta uang sebanyak 1 miliar. Dan ketika ditanyai, Abinaya malah tidak mau memberitahukan alasannya. Menyadari jika ada sebuah kesalahan, Fetri kemudian membahas masalah tersebut kepada Tedral. Namun di saat yang bersamaan, Tedral malah menyampaikan sebuah fakta yang tidak diketahui oleh keluarga Fetri. Tedral mengatakan saat ia memposting foto kebersamaan mereka di media sosial, temannya bernama Reka yang merupakan seorang dokter mengaku jika ia sangat mengenal Arafin dan juga Abinaya. Keduanya pernah mendatangi klinik Reka untuk berkonsultasi masalah kesehatan reproduksi. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata Arafin memiliki sperma yang tidak normal. Atau ia hanya memiliki peluang 10% untuk bisa memberikan keturunan. Jika kehamilan tersebut bukan karena perbuatan Arafin, maka bisa dipastikan Abinaya telah melakukan perselingkuhan. Tidak terima dengan pernyataan tersebut, Fetri seketika menjadi sangat marah. Dan yakin jika kakak iparnya tidak mungkin melakukan perselingkuhan, ia pun langsung menampar pipi Tedral dengan sangat keras. Melalui laporan forensik, Fetri menemukan sebuah petunjuk penting. Di mana di laporan kematian Abinaya tertulis jika korban sedang mengkonsumsi obat penyubur kandungan bernama Clomipine. Dan yang menjadi permasalahannya, ternyata obat tersebut juga tertulis di laporan Jessica. Anggota Fetri juga menyampaikan jika di malam ditemukannya jasad Jessica, menantu Menteri Dalam Negeri yang tak lain adalah Vidya, juga ditemukan tewas bunuh diri. Namun karena alasan politik, Suresh tidak mau melanjutkan kasusnya kepada pihak kepolisian. Faktanya berdasarkan laporan forensik, jasad Vidya juga ditemukan obat Clomipine dengan dosis yang sama persis dengan kedua korban.
Dan menyadari jika hanya Arafin yang bisa menjelaskan semuanya, Fitri langsung memaksanya untuk berterus terang. Pada akhirnya dari pengakuan Arafin terungkaplah fakta di balik kehamilan Abinaya. 2 bulan yang lalu saat mereka sedang mencari cara untuk mendapatkan keturunan, Abinaya dan Arafin ditawarkan oleh Rumah Sakit Faram untuk melakukan inseminasi buatan. Dr. Tulsi selaku pimpinan rumah sakit mengatakan jika inseminasi buatan tidaklah berbahaya karena prosesnya adalah menyuntikkan cairan sperma sang suami agar bisa lebih cepat dalam pembuahan sel telur. Pada akhirnya setelah mendapatkan dukungan moral baik Arafin maupun Abinaya, keduanya sepakat untuk melakukan inseminasi buatan. Dan tak kurang dari 2 hari proses tersebut berhasil dilaksanakan. Setelah mendapatkan informasi dari Arafin, Fitri bersama Tirupati segera menemui Dr. Tulsi. Dan setelah memberikan banyak pertanyaan yang menyudutkan, Dr. Tulsi akhirnya memberikan semua daftar nama pasien yang melakukan inseminasi buatan. Anehnya dari banyak daftar laporan, ternyata laporan Jessica, Vidya, dan juga Abinaya berbeda dari pasien yang lainnya. Di mana di dalam laporan mereka tertulis angka 23. Dan setelah diselidiki ada juga pasien lain yang ternyata memiliki angka tersebut di dalam laporannya. Kecurigaan Fitri akan keterlibatan rumah sakit semakin kuat setelah anggotanya mendapatkan informasi jika sudah ada 6 pasien inseminasi buatan yang meninggal sebelum Jessica. Namun karena tidak mengetahui alasan yang pasti, keluarga korban tidak ada yang membuat laporan kepada pihak kepolisian. Teringat dengan perkataan orang tua Abinaya yang mengatakan jika putri mereka membutuhkan uang 1 miliar, Fitri sangat yakin jika orang tua ataupun kakaknya tidak mungkin melakukan pemerasan. Dan curiga jika yang meminta uang adalah pihak rumah sakit, Fitri langsung menemui salah satu pasien inseminasi yang di dalam laporannya terdapat angka 23. Kali ini yang ditemui Fitri adalah aktris terkenal bernama Kausalia. Dan setelah diberikan pertanyaan tentang pemerasan, Kausalia mengatakan jika ia tidak pernah mendapatkan pemerasan dari siapapun. Namun setelah Fitri pergi dari sana, Kausalia tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari seseorang. Ia diperintahkan menyiapkan sejumlah uang jika tidak ingin fakta kehamilannya dibongkar kepada media. Di sisi lain, Tedral yang merasa bersalah atas perkataannya kemarin akhirnya menemui Fitri untuk meminta maaf. Namun setelah pergi dari sana, tiba-tiba saja ada 2 orang gangster yang berusaha membunuh mereka. Akibat serangan tersebut, Tedral mengalami luka serius setelah mendapatkan luka tembakan di bagian bahu. Dan karena kondisinya sudah sangat parah, Fitri langsung melarikannya ke rumah sakit. Karena saat itu rumah sakit yang terdekat adalah Pharma Hospital, Fitri tidak punya pilihan lain selain membawa Tedral ke sana. Dan sebelum melanjutkan pekerjaannya, Fitri memerintahkan 2 anggota polisi untuk melakukan penjagaan ketat. Terkait kasus pemerasan, Fitri yang menyelidiki percakapan Kausalia akhirnya mendapatkan titik terang. Di mana di dalam percakapannya, Kausalia mengatakan jika ia sudah menyiapkan sejumlah uang. Dan rencananya uang tersebut akan diserahkan di keesokan hari. Tanpa menunggu lama, Fitri bersama anggotanya langsung melakukan pengintaian. Dan setelah mengikuti Kausalia yang sudah mengambil uang di bank terkait, terlihat jelas ada seorang pria misterius yang memasuki mobilnya untuk mengambil uang tersebut. Namun walaupun sempat kehilangan jejaknya, Fitri ternyata sudah mempersiapkan rencana cadangan. Ia bekerja sama dengan manajer bank dan menempelkan GPS di tas uang milik Kausalia. Dan karena alasan itulah ketika sudah menemukan si pelaku, Fitri baru menyadari jika pelakunya adalah pria yang mengendarai mobil SUV berwarna hitam. Setelah dihajar habis-habisan, pelaku yang ternyata bernama Gauraf akhirnya mau menceritakan semua fakta di balik kematian para korban. Yang pertama adalah Jessica.
Gaurav mengatakan jika Jessica adalah fans fanatik olahraga kriket dan mengidolakan seorang atlet bernama Vinod Mehra. Ambisinya yang sudah melewati batas membuatnya menginginkan keturunan bak seperti idolanya. Dan mengetahui jika rumah sakit Pharma Hospital bisa melakukan praktek inseminasi buatan, ia pun akhirnya menyuap Dr. Tulsi agar menyediakan sperma milik Vinod. Seiring berjalannya waktu, Jessica menyadari jika yang ia lakukan adalah dosa besar. Dan atas penyesalannya, ia pun menceritakan semuanya kepada Pastor Joseph. Namun di luar perkiraan, Gaurav yang sudah mengetahui tindakannya akhirnya membunuh keduanya untuk menjaga informasi tersebut agar tidak tersebar luas. Yang kedua adalah Vidya. Di balik kematian Vidya, ternyata Menteri Dalam Negeri yang tak lain adalah Suresh juga menyembunyikan rahasia besar. Mengetahui anaknya mandul dan tidak tertarik dengan dunia politik, Suresh diam-diam menggunakan Vidya sebagai wadah untuk menambah keturunan. Ia mendatangi rumah sakit Pharma dan menyuap Dr. Tulsi agar menyuntikkan cairan spermanya tanpa sepengetahuan Vidya. Dan seiring berjalannya waktu, Suresh malah mendapatkan telepon pemerasan dari Gaurav. Namun karena tidak mau memberikan sejumlah uang yang diminta, Gaurav akhirnya membocorkan informasi tersebut kepada Vidya. Puncaknya karena merasa tertekan dan malu kepada keluarga besar, Vidya memutuskan mengakhiri hidup demi menjaga nama baiknya sendiri. Terkait Abhinaya, Gaurav mengatakan jika Abhinaya dan Arafin telah dibohongi oleh Dr. Tulsi. Yang awalnya Dr. Tulsi berjanji akan menggunakan sperma milik Arafin, namun mengubahnya lantaran sperma Arafin tidak bisa berfungsi dengan baik. Belakangan Abhinaya baru mengetahui jika yang disuntikkan ke rahimnya bukanlah sperma sang suami. Dan karena alasan itulah ia pun mendapatkan pemerasan terkait kehamilannya. Karena tidak mau melibatkan keluarga sang suami, Abhinaya akhirnya meminta bantuan kepada orang tuanya. Namun setelah memikirkannya lebih jauh, ia malah membuat keputusan untuk menggugurkan bayi yang sedang dikandungnya. Gaurav yang mengetahui hal tersebut cepat-cepat mendatangi kediaman Abhinaya dan ternyata hal itu terjadi ketika Tedral memberikan laporan kepada Vetri. Di sana akhirnya Gaurav mengatakan jika bayi yang sedang dikandung Abhinaya adalah anak dari seorang dokter bernama John Matthews. Dan terkait keselamatan bayi tersebut, John sempat bermohon kepada Abhinaya agar tidak menggugurkan kandungannya. Namun karena tetap bersikuku pada prinsipnya, Abhinaya akhirnya dibunuh dan ia pun digantung seperti orang yang sedang melakukan bundi. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Vetri menjadi sangat marah. Dan karena tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, ia pun langsung melepaskan timah panas dan membuat Gaurav tewas seketika. Saat akan menangkap Dr. Tulsi, Vetri teringat jika beberapa tahun yang lalu John Matthews pernah membuat laporan pengaduan atas menghilangnya sang istri secara misterius. Namun selama kasusnya berjalan, kepolisian malah menemukan istri John sudah tidak bernyawa. Di rumah sakit, Dr. Tulsi dan suaminya sudah mengetahui jika selama ini John telah menukar sperma miliknya dengan sperma pesanan pasien. Dan usut punya usut, ternyata John adalah dokter yang menangani proses inseminasi buatan di rumah sakit Pharma. Karena sudah merasa tersudut dan yakin jika karirnya akan segera hancur, John yang tidak punya pilihan lain segera menewaskan Dr. Tulsi dan suaminya. Setelah tiba di rumah sakit dan menyaksikan kematian Dr. Tulsi, Vetri tiba-tiba saja mendapatkan telepon peringatan dari John. John mengatakan jika saat ini ia sedang menawan Tedral dan merasa tertantang untuk melakukan duel. John memberitahu sebuah kode berupa angka 23 yang merupakan tempat persembunyiannya. Berdasarkan denah rumah sakit, ternyata angka 23 merupakan sebuah simbol dari ruang basement di lantai utama. Dan yakin jika Tedral pasti berada di sana, Vetri dengan cepat langsung melakukan pengejaran. Ternyata apa yang diprediksi Vetri sangatlah tepat. Dari kejauhan ia melihat sebuah mobil yang mengeluarkan banyak asap. Yakin jika Tedral berada di dalam, Vetri langsung bersiap untuk melakukan pertolongan. Tanpa sadar ternyata dari arah yang berlawanan, John sudah bersiap melajukan mobilnya untuk membunuh Vetri dan juga Tedral.
Namun sebelum benar-benar menabrak mereka, Fetri lebih dulu berhasil menyelamatkan diri dan juga mengeluarkan Tedral dari mobil tersebut. Singkatnya, selama terjadi duel, John sempat menyuntikkan obat penenang untuk melemahkan tubuh Fetri. Dan di tengah kemenangannya, John akhirnya menceritakan alasan mengapa ia memilih Abinaya sebagai tempat untuk melanjutkan garis keturunan. Laporan menghilangnya sang istri yang dibuat John sebenarnya tidak benar-benar nyata. Karena faktanya sang istri bukanlah menghilang melainkan tewas di tangannya. John melakukan pembunuhan lantaran sang istri tidak mau memiliki keturunan darinya. Dan mengetahui John yang sering melakukan inseminasi buatan, sang istri malah meminta agar John menyediakan sperma pria lain untuk dikandungnya. Sakit hati mendengarkan perkataan tersebut, John langsung membunuh sang istri dengan cara membenturkan kepalanya di atas meja. Dan setelah kematiannya, John kemudian berburu wanita yang dianggapnya bisa memberikan keturunan. Sewaktu Abinaya ingin melakukan konseling, John ternyata mendengar semua percakapan mereka. Dan memiliki firasat jika Abinaya adalah wanita yang kuat, John tanpa pikir panjang langsung menyiapkan spermanya untuk disuntikan ke rahim Abinaya. Faktanya selama ini John telah bekerja sama dengan kelompok Gaurav untuk memeras para wanita yang melakukan inseminasi buatan ilegal. Namun terkait Abinaya, John terpaksa membunuhnya lantaran Abinaya lebih memilih melakukan aborsi daripada menyelamatkan nyawa anaknya. Menyinggung Abinaya membuat John tidak menyadari jika hal itu akan membangkitkan amarah Fetri. Dan benar saja, setelah menceritakan semuanya, Fetri seketika bangkit dan kemudian menghajar John dengan sangat brutal. Puncaknya, setelah merebut obat penenang dari tangan John, Fetri langsung menyuntikkan tubuh John dengan obat tersebut. Dan karena tindakannya, John yang tidak bisa melakukan perlawanan akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk mendapatkan hukuman. Di akhir film, Fetri mengatakan kepada Tedral jika selama ini orang-orang selalu membahas nasib orang tua yang tidak memiliki anak. Namun tanpa disadari, jumlah anak-anak terlantar yang hidup tanpa orang tua juga lebih banyak. Teknologi medis bisa membantu seseorang mendapatkan keturunan. Namun untuk anak-anak terlantar, apakah mereka bisa mendapatkan orang tua walaupun dengan teknologi yang lebih canggih sekalipun? So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.